Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Pada kesempatan siang menuju sore hari ini kita ketemu kembali dalam semester yang kemudian baru, semester genap, untuk mata kuliah reproduksi ikan. Untuk mata kuliah reproduksi ikan. Pada pertemuan perdana ini kita nanti akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan kontrak belajar dan juga sedikit introduction atau sedikit pendahuluan awal terkait dengan reproduksi daripada ikan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang kemudian harus kita bicarakan terkait dengan beberapa hal ini. Yang pertama adalah kemudian beberapa poin dalam kontrak belajar, yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemudian kita semua mematuhi jadwal perkuliahan yang kemudian sudah ditetapkan. Yang berikutnya adalah tetap berpakaian rapi dan juga sopan, walaupun kita ini pelaksanaan pembelajaran ini secara daring. Jadi selayaknya kemudian sebuah ikhtiar untuk kemudian proses belajar itu tetap memperhatikan satu hal yang kemudian itu terkait penampilan. Yang ketiga, keterlambatan, toleransi daripada keterlambatan untuk bergabung dalam Zoom meeting kita ini paling lama itu 15 menit. Nah, jika ada yang melewati itu, nah ini poin-poinnya dulu dicermati. Ini bisa dibaca di di materi ya, di Classroom materi sudah saya upload tadi. Bisa dibaca di sana sambil dilihat. Kalau terlambat 20 menit, kemudian dosen berhak kemudian tidak mengapprove. Itu. Nah, itu bagi mahasiswa. Kalau untuk dosen dalam rentang waktu jadwal yang sudah ada, misalkan kita reproduksikan jam 2. Nah, jam 2 sampai dengan jam 2.10, jam 2 lebih 10 menit, kalau saya masih belum tidak ada kabar, maka kemudian ada yang kemudian mengontak untuk menanyakan apakah perkuliahan dilaksanakan ataupun tidak. Kalaupun tidak ada jawaban, maka secara otomatis perkuliahan itu tidak berjalan. Dan juga nanti ada kesepakatan lanjutan terkait dengan jadwal untuk mengganti mata kuliah yang kemudian tatap muka yang kemudian tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan
bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau tadi mahasiswa 15 menit paling telat di atas 15 menit tidak bisa ikut, kalau dosen 10 menit dari jadwal yang sudah ada tidak ada kabar dan dikontak tapi juga tidak ada konfirmasi lanjutan, maka sudah dipastikan bahwa perkuliahan tidak tatap muka yang bersangkutan pada hari-hari jam yang itu tidak terlaksana. Dan ada PR tambahan untuk kemudian mensepakati hari yang lain untuk kemudian untuk mengganti pelaksanaan tatap muka yang gagal tadi. Nah, poin berikutnya adalah kemudian mahasiswa ini wajib membuat tugas mandiri dan tugas kelompok sesuai dengan materi yang kemudian yang akan ditentukan nantinya. Jadi bisa tugas mandiri perorangan, bisa juga kemudian tugas per kelompok, bisa juga tugas per kelompok. Ini tuh berikutnya penilaian tugas mandiri itu mulai daripada tata bahasa, penulisan serta kualitas isi. Jadi penggunaan bahasa Indonesia, teknik penulisan, serta mutu daripada isi tugas yang dilihat. Jadi ada 3 itu. Jadi bahasa, struktur penulisan serta kualitas daripada materi. Sedangkan untuk kelompok kalau ada tugas kelompok, maka penilaian atas tugas kelompok itu selain daripada penulisan, maka yang dilihat lagi adalah kualitas daripada laporan yang ada, laporan yang ada. Serta nanti ada saya kalau untuk kelompok nanti saya akan menilai masing-masing anggota kelompok. Jadi saling menilai antar sesama anggota. Jadi kadang kan ya biasalah kalau tugas kelompok gitu biasa ada yang aktif, ada yang kemudian nggak aktif, ada yang cuma titip nama. Nah, biasanya kalau untuk kelompok seperti ini, untuk tugas kelompok, biasanya saya melakukan penilaian antar anggota kelompok. Jadi menilai temannya yang itu aktif apa enggak, temannya itu nyumbang apa istilahnya, nyumbang pemikiran apa terkait dengan isi dari hasil kelompok dan segala macam. Itu untuk UTS dan juga ujian akhir semester kita mengikuti jadwal yang sudah diatur oleh Bu Sis, dalam kalender akademik. Nah, dalam 1 semester ini tatap mukanya ada 14 kali pertemuan. Berarti 7 tatap muka di 7 tatap muka baru pertemuan ke-8 adalah UTS. Setelah UTS 7 tatap muka, selanjutnya adalah ujian akhir semester. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali pertemuan itu adalah kemudian ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Dan yang terakhir, kehadiran ini minimal 80% daripada perkuliahan. Jadi dihitunglah 14 kali tatap muka itu berarti kalau 80%-nya berapa? Minimal berapa kali tidak ikut perkuliahan? Nah, itu bisa dilihat sendiri, dihitung sendiri.
Jangan sampai lebih dari 80% tidak ikut. Jangan sampai kehadirannya di bawah 80%. Di bawah 80%. Itu secara kontrak belajarnya. Nah, nanti hal-hal yang di luar ini nanti kita akan sepakati selanjutnya dalam aktivitas proses belajar mengajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan beberapa poin dalam kontrak pembelajaran. Halo? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, kita cek selanjutnya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan rencana bentuk model ataupun metode pembelajaran untuk reproduksi ikan dalam semester ini. Secara umum ada 4 capaian pembelajaran yang harus kita lewati, 4 capaian. Jadi yang pertama adalah kemudian teman-teman diharapkan kemudian mampu menguasai konsep dasar daripada reproduksi ikan. Nah, modelnya bisa mulai daripada ceramah, menonton video, dan juga nanti ada penguatan dari dosen. Yang kedua adalah memahami dan menganalisis peran daripada genetik dan faktor lingkungan terhadap reproduksi daripada ikan. Nah, ini bisa kita tempuh dengan ceramah, proses perkuliahan, praktikum, bisa juga tugas kelompok ataupun tugas individu. Dalam hal ini adalah kemudian presentasi daripada tugas tersebut, video yang berhubungan dengan proses reproduksi ikan, bisa juga melalui pembelajaran lewat project. Misalkan ada kan teman-teman yang sudah bekerja di dinas dan segala macam itu. Nah, misalkan kalau ada proses kegiatan reproduksi yang bersangkut yang terjadi di tempatnya, bisa juga teman-teman dilibatkan untuk mengetahui, untuk memahami berbagai macam hal yang kemudian yang turut andil dalam proses reproduksi ikan. Bisa juga secara kolaboratif, pembelajaran kolaboratif, dan juga selalu diakhiri dengan penguatan dari dosen pengampu. Yang ketiga, dari proses pembelajaran reproduksi ikan ini, teman-teman harus kemudian mampu menerapkan proses reproduksi ikan, baik itu secara alami maupun secara artifisial ataupun secara buatan. Jadi itu semua metode pembelajaran bisa kita lakukan pendekatan, baik itu secara perkuliahan, diskusi, praktikum, sampai dengan kolaboratif, pembelajaran secara kolaboratif. Yang keempat, yang targetan terakhir dari pembelajaran di reproduksi ikan ini adalah
mampu kemudian teman-teman mampu merancang kemudian manajemen daripada reproduksi ikan. Manajemen daripada reproduksi ikan. Jadi ini yang kemudian beberapa poin dalam capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran ini yang diharapkan dapat kita penuhi dalam proses pembelajaran selama 1 semester ini. Jadi konsep daripada reproduksi, kemudian menganalisis peran secara genetik dan juga pengaruh lingkungan. Ada lagi kemudian adalah proses reproduksinya, apakah itu secara alami maupun secara buatan. Dan yang terakhir adalah merancang, jadi melakukan proses pola manajemen, proses manajemen daripada reproduksi ikan. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan model pembelajaran. Kemudian ini terkait dengan penilaian, ya. Terkait dengan penilaian, di sana ada kuis, ada ujian tertulis, itu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ada telaah khusus. Telaah khusus ini seperti tugas dan sebagainya. Jadi ada secara perkelompok maupun secara individu. Ada laporan praktikum. Laporan praktikum bisa secara perkelompok, bisa juga secara individu, dan juga partisipasi. Nah, partisipasi dalam daring. Jadi tadi kehadiran dalam perkuliahan juga menjadi salah satu poin penilaian tersendiri. Jadi itu beberapa rancangan daripada proses penilaian, sehingga tidak menjadi tidak akan menjadi sebuah bahan pertanyaan nantinya. Kok nilai saya jelek, nilai saya cuma segini, teman saya kok segitu. Nah, ini dilihat dari beberapa hal ini. Nah, secara umum, nah ini tadi adalah poin-poin penilaian. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh. Secara umum proses penilaian ini tugas kelompok, tugas individu, keaktifan dalam perkuliahan. Nah, tugas kelompok maksimal 20% poinnya. Maksimal 20%. Tugas individu lebih tinggi, 70%. Keaktifan dalam proses pembelajaran, kehadiran, terus keaktifan dalam proses tanya jawab, diskusi, macam itu maksimal 10%. Itu itu untuk praktikum, ya. Jadi beberapa poin untuk praktikum di sana. Jadi kelompok, individu, keaktifan. Nah, sedangkan nilai akhir didapatkan dari 6 hal. Yang pertama adalah praktikum. Nah, praktikum UTS ataupun UAS ini tugas, ya. Pertama tugas ini nanti ada di UTS, ada di UAS ini juga ada. Nah,
Begitupun praktikum. Praktikum ini bisa saja kemudian praktikum satu adalah kemudian praktikum untuk melihat apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Misalkan gini, sekitar teman-teman itu ada kan kita ini secara pembelajaran secara online. Jadi kalau memungkinkan kita untuk praktikum semua ke kampus, kita laksanakan. Kalaupun tidak bisa memungkinkan, kan melihat kondisi perkembangan ke depan, seperti apa dalam beberapa bulan ke depan. Kalau memungkinkan, kita praktikum offline, kita praktikum di kampus ataupun di tempat mana yang menjadi tempat praktikum. Kalaupun tidak, maka bisa praktikum kemudian secara mandiri di sekitar teman-teman. Jadi misalkan ada yang dekat dengan unit pembenihan, jadi bisa mengikuti aktivitas pembenihan di sana segala macam, mulai dari proses awal penanganan induk, pemeliharaan induk sebelum reproduksi maupun dalam proses reproduksinya sendiri. Nah, itu kalau tidak memungkinkan kita melaksanakan praktikum secara offline. Kemudian ujian, jadi tugas itu 30%, tugas 30%, praktikum 30%, ujian UTS 20%, UAS 20%. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi nilai akhirnya di situ. Jadi banyak yang kemudian sebelumnya dia menanyakan nilai akhirnya seperti ini. Jadi nilai akhir tidak semata-mata saya nilai dari jawaban teman-teman di UTS maupun UAS, tetapi tugas, praktikum segala macam juga mendapat penilaian. Jadi itu yang bisa terkait dengan proses penilaian yang dilakukan. Jadi di sana. Jadi jangan sampai kemudian melihat hanya dari teman-teman menyangka hanya dari ujian saja. Tidak. Jadi ada banyak hak yang lain yang menjadi di sana. Jadi ini nanti dibaca sendiri, saya tayangkan sebentar saja. Jadi ini untuk proses penilaian daripada praktikum. Jadi proses praktikumnya penulisan laporan dan juga isi daripada laporan. Jadi nilainya yang bagus itu antara 80 sampai 100, yang kurang itu yang cukup itu 60 sampai 70% dengan bobot masing-masing ada. Jadi 50, 20, 30. 50 proses pelaksanaan praktikumnya, 20 dari laporannya, serta 30 dari isi. Nah, keaktifan di kelas. Keaktifan selama proses perkuliahan daring. Jadi kemampuan berbicara, relevansi daripada materi, pertanyaan, tanya jawab dengan materi, serta sikap toleransi. Jadi ada tiga skala di sana, excellent, rata-rata, sama yang kurang. Jadi agak kurang, cukup, baik, dan bagus. Cukup, baik, dan sangat baik. Jadi tiga itu. Dengan proporsinya juga masing-masing ada di sana. Di 20, 40, dan 40. Nah, kalau ini terkait dengan presentasi. Jadi berbagai macam proses penilaian ini saya sampaikan di awal sehingga menjadi perhatian kita untuk melihat pantas tidak kemudian saya dapat nilai sekian, nilai akhir saya
Oh, pantas dengan kondisi seperti ini, berbagai macam catatan tadi. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan proses penilaian yang saya gunakan di sana. Nah, secara umum dalam 14 kali pertemuan ini ada 9 materi utama yang kita bahas. 9 materi ini nanti kita pecah menjadi 14 kali pertemuan. Nah, terkait dengan adalah biologi reproduksi. Yang kedua adalah kemudian terkait dengan tingkat kematangan gonad. Yang ketiga adalah kemudian perkembangan dan juga embriogenesis. Dalam hal ini adalah tahapan daripada perkembangan daripada telur pasca proses fertilisasi. Perkembangannya seperti apa, pembelahan sel yang terjadi pada proses itu sampai dengan pembentukan organ tubuh yang terjadi pada ikan. Next, yang keempat adalah proses manajemen induk. Proses manajemen induk ini banyak hal yang kemudian terkait dengan seleksi induk, pemeliharaan induk. Ini yang kemudian, karena dalam keberhasilan daripada proses reproduksi itu ada pada manajemen induk. Jadi semakin banyak induk yang kita punya, maka semakin bagus pula kualitas benih yang kemudian dihasilkan. Karena pilihan untuk pasangan memijahnya itu menjadi banyak pilihan. Kalau saya ingin kualitas benih yang dihasilkan seperti apa, tinggal pakai induk yang jantan yang ini, betina yang ini, jantan yang ini, betina yang ini. Itu terkait dengan proses manajemen daripada induk. Kemudian proses artifisial reproduksi, pemijahan buatan yang kita lakukan. Nah, ini yang kemudian secara umum kita pelajari dalam 7 pertemuan awal. 6 ding. Yang pertemuan pertama kan kita cuma perkenalan. Nah, setelah UTS ada 4 poin utama yang kemudian kita lihat, yaitu terkait dengan parthenogenesis, hormonal kontrol hormon dalam proses reproduksi, kemudian hormon yang kemudian diproduksi oleh ikan sendiri maupun hormon-hormon yang kemudian kita induksi dari luar yang mempengaruhi daripada proses reproduksi daripada ikan. Kemudian proses parthenogenesis, itu dulu di bioteknologi reproduksi. Jadi pendekatan bioteknologi dalam proses reproduksi ikan. Seperti apa perkembangan sampai dengan hari ini. Kemudian produk-produk daripada bioteknologi ini yang kemudian kita kenal dengan proses transgenik, ikan transgenik. Nah, ikan transgenik ini adalah kemudian kalau teman-teman belum bisa memahami ikan transgenik, contohnya salah satunya adalah udang faname. Itu adalah end product daripada penggunaan dari bioteknologi dalam bidang perikanan. Nah, kenapa end product? Karena udang yang kemudian kita pelihara udang yang benih yang kita beli, kita besarkan tidak bisa kita jadikan induk karena dia itu produk akhir. Untuk beli benih, untuk mau nebar lagi harus beli ulang. Jadi dia produk akhir, tapi tidak bisa kita
kita manfaatkan, kita proses lanjutan untuk menghasilkan menjadi induk lagi, tapi dia adalah end produk akhir daripada proses bioteknologi. Nah, yang terakhir adalah kita melihat partenogenesis. Bagaimana kemudian proses reproduksi yang kita lakukan, produksi ikan yang kemudian kita terapkan tanpa peran daripada sperma. Nah, partenogenesis ini proses reproduksi ikan yang terjadi tanpa adanya peran utama daripada sel sperma. Ini yang kemudian 9 materi ini akan kemudian kita pelajari dalam 14 kali sekarang 13 kali tatap muka nanti. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu reproduksi? Apa itu reproduksi ikan? Siapa yang bisa menjelaskan atau mengemukakan pandangannya terkait dengan itu? Apa itu reproduksi ikan? Perkembangbiakan ikan, Pak. Perkembangbiakan. Jadi lain. proses. Oke, perkembangbiakan. Mas Sony perkembangbiakan. Ada yang lain? Anda yang lain bisa menjelaskan apa itu reproduksi? Reproduksi ikan? Mungkin lebih Pak, spesifik ke jenis kelamin ikan untuk menghasilkan sebuah keturunan, Pak. Kenapa? Keturunan yang baru. Keturunan? Lebih identik ke perbedaan jenis kelamin, Pak. Perbedaan jenis kelamin, satu perkembangbiakan, satu untuk menghasilkan. Oke, kita ulangi lagi. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi ikan atau reproduksi saja. Tadi Mas Sony sama Mas Erhan sudah memberikan sedikit pandangannya terkait dengan itu. Yang lain seperti apa yang lain? Memperbanyak diri, Pak, untuk menghasilkan keturunan pada spesiesnya. Apa Jahra tadi ini? Oke, memperbanyak diri untuk mempertahankan spesies. Ada yang lain? Proses biologis dari suatu individu, Pak, untuk menghasilkan individu yang baru. Proses untuk menghasilkan individu yang baru. Jadi semuanya benar, semua yang teman-teman kemukakan tadi adalah
semuanya benar. Jadi secara umum kita melihat reproduksi itu adalah kemudian proses yang kemudian dilakukan oleh sebuah individu kemudian untuk menghasilkan keturunan. Nah, fungsi daripada proses reproduksi ini ketika dia menghasilkan keturunan, harapannya adalah satu, sebagai proses perkembangbiakan untuk kemudian mempertahankan spesiesnya agar spesiesnya tidak punah. Jadi memberikan keturunan agar tidak punah. Jadi itu yang dilakukan sepanjang hidupnya. Hal yang sama juga seperti kita manusia. Karena seperti kita pada manusia akan menjadi secara hukum sosial, kalau pada manusia itu secara hukum sosial, kalau tidak bisa memberikan keturunan, itu semacam menjadi perguncingan daripada tetangga-tetangga sekitar kita, karena tidak bisa melanjutkan garis keturunan. Nah, harapannya di sana itu. Jadi mampu memberikan proses keturunan. Nah, kenapa? Supaya kalau pada manusia jalur silsilah itu terus akan terjaga. Sedangkan pada hewan termasuk pada ikan adalah proses reproduksi itu dilakukan untuk mempertahankan spesiesnya daripada kepunahan. Nah, itu dari itu reproduksi. Nah, secara umum ikan ini kan dia melakukan reproduksinya secara seksual atau aseksual. Secara seksual, Pak. Secara seksual. Oke. Ikan melakukan proses reproduksi secara seksual dengan pendekatan yang dilakukan adalah ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kemudian secara eksternal. Eksternal ini pada hampir 90% ikan itu melakukan proses reproduksinya secara eksternal. Dan yang kedua adalah proses reproduksinya secara internal. Kalau proses internal itu hanya sekitar 10%, bahkan tidak sampai 10%. Terutama pada golongan-golongan ikan yang mamalia. Ya, golongan ikan mamalia itu dia melakukan proses reproduksinya secara internal, pembuahan di dalam tubuh, proses internal mamalia. Nah, sedangkan yang 90% lebih itu dilakukan secara eksternal dengan di dalam lingkungannya dengan perentaraan air. Jadi sel telur dulu dikeluarkan dari betina, kemudian sel sperma keluar. Nah, sel sperma akan berlomba-lomba untuk membuahi sel telur yang kemudian sudah ada di air, Jadi proses itu yang kemudian terjadi. Sehingga pentingnya daripada proses memahami karakteristik daripada individu, karakteristik daripada biologi ya. Karakteristik daripada biologi reproduksi ini menjadi keharusan kita untuk kemudian mampu melihat pendekatan apa yang kemudian digunakan dalam proses reproduksi. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, tetapi yang menjadi
bahan untuk teman-teman dalam mencari. Jadi saya silakan teman-teman download literatur-literatur yang berhubungan dengan reproduksi ikan. Reproduksi ikan. Tapi menjadi pegangan utama bahwasanya dalam melihat reproduksi ikan, maka ada 3 hal yang kemudian harus diperhatikan, yaitu when, where, dan how many. When, where, dan how many. Kapan, di mana, dan berapa banyak. When, where, dan how many. Kapan? Nah, kapan ini musim reproduksinya. Musim reproduksinya itu kapan? Ini terkait dengan independently of season. Jadi musim pemijahan, musim reproduksi. Ada yang reproduksinya, ada yang kemudian jenis-jenis ikan yang kemudian melakukan proses reproduksi pada musim hujan, ada yang pada musim panas, ada yang kemudian antara pergantian antara panas dan hujan. Nah, kapan? Ada yang kemudian di biologi perikanan, di biologi perikanan kan sudah dapat kan. Nah, kemudian ada yang kemudian musim pemijahan itu kan ada banyak kemudian dibuka lagi. Jadi kita 2 pertemuan. Nah, jadi 2 pertemuan terkait dengan biologi reproduksi dan juga tingkat kematangan gonad. Kita pada intinya minggu depan sama 2 minggu lagi itu kita lebih banyak merecall memori kita terkait dengan materi dari biologi perikanan. Jadi kita mempertajam kembali materi daripada biologi perikanan. Jadi musim pemijahan ada semelporous, iteporous, dan segala macam. Jadi kadang ikan itu ada yang kemudian hanya memijah 1 kali dalam seumur hidup. Setelah memijah kemudian mati. Ada yang kemudian 2 kali, ada yang kemudian 3 kali, ada yang kemudian sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu kerjaannya memijah aja. Jadi kapan? Itu when. Where di mana? Di mana kemudian ikan itu memijah? Nah, kita mempunyai 3 hal yang kemudian kita lihat. Karena perikanan itu ada kemudian perikanan air tawar, air laut, dan juga air payau. Ada yang kemudian juga dia di biologi perikanan itu materinya terkait dengan ruaya berpindah tempat. Nah, salah satu hal yang menyebabkan dia melakukan proses ruaya adalah memijah, berproduksi. Nah, ada yang kemudian kayak contoh kecil aja bandeng kan besar di laut, lebih banyak di payau ya. Pada saat mau memijah, dia pasti banyak di laut. Dia ke laut, ke muara, segala macam, dia memijah, setelah agak besar baru dia kembali lagi ke payau. Secara alami. Itu, terus ada lagi golongan ikan-ikan, salmon, juga begitu, mengalami hal yang sama. Jadi, dia mencari tempat, melakukan perjalanan jauh untuk hanya sekedar untuk melakukan proses pemijahan. Itu yang di mana, where, how many, berapa banyak. Berapa banyak ini kemudian ada 2 faktor yang kemudian mempengaruhi. Fekunditas yang pertama, yang kedua adalah parental care, pemeliharaan oleh induk.
Jadi ada dua hal yang kemudian mempengaruhi itu. Jadi poinnya dalam reproduksi itu. When, where, how many. Nah, ini yang kemudian nanti kita lihat di minggu depan terkait dengan biologi reproduksi. Jadi ini kita memberikan sekilas gambaran saja bagi teman-teman untuk kemudian mencari. Nah, kalau lebih bagus kemudian kita lebih banyak memperbanyak proses diskusi di pertemuan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Jadi makanya dari gambaran materi ini yang tadi berapa 9 poin penting tadi itu teman-teman bisa kemudian googling atau mencari referensi yang terkait, kemudian bikin ringkasan secara singkat lah, secara singkat. Nah, itu menjadi poin utama, jadi bahan diskusi kita nanti. Lebih banyak kita ke sana. Jadi nanti saya mungkin lebih ke penguatan dari materi diskusi yang kemudian kita bangun lebih ke sana. Jadi tidak melulu kemudian ngoceh sendiri, teman-teman mendengarkan, nah itu agak kurang maksimal. Jadi alangkah baiknya kemudian kita sama-sama, teman-teman juga ikut mencari poin penting seperti apa, catatannya, kita diskusikan untuk minggu depan terkait dengan biologi reproduksi. Nah, saya tinggal melakukan proses penguatan saja. Itu lebih efektif. Ataukah kemudian ada yang mempunyai, bagi teman-teman yang sudah bekerja, ada yang mempunyai pengalaman lapangan dengan proses reproduksi. Nah, itu lebih bagus lagi. Tinggal secara prakteknya sudah paham, tinggal secara dasar keilmuannya seperti ini. Nah, tinggal memperkuat di dasar keilmuan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di perkenalan pertama kita untuk semester ganjil ini. Nah, semester ganjil ini materi utamanya akan kita mulai pada minggu depan dengan biologi reproduksi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan mulai dari tadi lah, kontra pembelajaran, sistem penilaian, sampai dengan ulasan singkat terkait reproduksi ini. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini untuk pertemuan awal ini, perkenalan ini. Jangan lupa isi absen yang sudah disiapkan di Classroom ya, di link Google Form tadi, link Google Form kalau nggak salah Mbak Putri nyiapkan itu. Untuk di sana, kalau yang mau mengunduh sedikit ulasan tadi, sedikit kontrak belajar dan itu tadi ada di folder, ada di Classroom, di folder materi pembelajaran. Oke. Kita akhiri pertemuan kita di perkenalan ini sampai di sini. Ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Terima kasih Pak. Pak Terima kasih, Andes. Pak. Jangan lupa absen ya di itu. Siap. Iya, Baik, Pak. Pak. Kamu takkan tahu mengapa tak bersama. Serius?